Polisi melakukan pemeriksaan fisik bangunan Masjid Al-Faus yang berada di kantor pusat pemerintahan Jakarta Pusat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Masjid yang dibangun era Wali Kota Silviana Murni itu diperiksa Bareskrim terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim Polri Rabu siang mendatangi Masjid Al-Faus, sebuah tempat ibadah yang ada di Kompleks Pusat Pemerintahan Kota Jakarta Pusat di kawasan Gambir. Kedatangan penyidik guna melakukan pemeriksaan fisik bangunan masjid yang dibangun saat era Silviana Murni masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Diduga masjid yang dibangun pada tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran APBD sebesar 27 miliar rupiah itu santer dengan aroma korupsi. Bareskrim sendiri bahkan telah mengeluarkan surat penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan korupsi dalam pembangunan masjid di kantor Wali Kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010-2011. Kita mungkin belum bisa ngasih keterangan, tapi nanti ada bagian yang ngasih keterangan. Kita nggak bisa ngasihkan keterangan. Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Faus di Komplek Wali Kota Jakarta Pusat. Ya, masjid tersebut dibangun di era Wali Kota Silviana Murni. Adapun penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek Masjid Al-Faus itu berawal dari masukan dari laporan masyarakat LSM. Namun, mantan Kapolda Banten enggan mengungkapkan siapa pihak yang melaporkan dugaan korupsi pembangunan masjid itu. Kepala Divisi Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan kasus dugaan korupsi masjid itu masih dalam tahap penyelidikan untuk mencari fakta terkait unsur kerugian negara dan sebagainya. Bawaslu menilai pemirsa ada unsur pelanggaran kampanye dalam pendataan dan pembagian stiker pasangan gubernur nomor urut 1 oleh aparat kelurahan Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak panitia pengawas pemilu Jakarta Timur pun ini tengah mendalami kasus ini. Koordinator Divisi Hukum dan Pelanggaran Bawaslu DKI, Muhammad Jufri menegaskan, seluruh aparatur sipil negara harus bersikap netral dalam pilkada. Jufri menyatakan apa yang dilakukan petugas Jumantik yang diduga melakukan pendataan di rumah Teti Pataresia sudah memenuhi unsur pelanggaran kampanye. Jumantik telah melakukan kegiatan sosialisasi dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Padahal undang-undang melarang seluruh ASN bersikap tidak netral. Jufri menilai pihak kelurahan harus mengambil langkah tegas dengan memberhentikan petugas Jumantik yang bersikap tidak netral tersebut. Bawaslu akan mendalami dugaan keterlibatan pasangan calon nomor urut 1 dalam pendataan dan pembagian stiker tersebut. Menempel ataukah membawa stiker-stiker salah satu pasangan calon. Karena dia adalah perangkat kelurahan yang sudah diberikan tugas kepada kelurahan untuk melakukan tugas Jumantik. Maka dia tidak boleh membawa nama-nama pasangan calon, apalagi untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Pemirsa, Teti Pataresia, warga kelurahan Balai Kembang, Kramat Jati, Jakarta Timur tidak terima rumahnya dipasang paksa stiker salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI dan mengajukan protes ke Panwaslu DKI serta menulis kasus ini ke akun Facebooknya. Dan tiba-tiba akun Facebooknya tidak bisa diakses lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kini sudah hadir di studio Teti Pataresia. Mbak Teti, seperti apa sebenarnya kronologi pemasangan dari stiker? Ya, awalnya mereka datang ke rumah saya, 2 orang ibu-ibu ya kan. Salah satunya saya kenal, salah satu petugas yang mau ngedata itu adalah biasa suka datang ke rumah untuk periksa jentik nyamuk, Ibu Jumantik ya kita sebutnya Ibu Jumantik. Nah setelah itu karena saya taunya dia itu petugas Jumantik, ketika waktu saya ketemu muka di teras saya bilang mau periksa jentik ya gitu kan. Terus dia bilang enggak, gue cuma mau ngedata aja kok katanya gitu kan. Dia bilang gitu mau ngedata, dia udah siap dengan berkasnya itu ya kan. Terus udah gitu dia tanya, saya duduk di sebelahnya, dia tanya di rumah ini berapa jumlah pemilih suaranya gitu kan. Saya bilang 2 orang. Siapa aja namanya? Nama saya sama nama ayah saya sebutkan, dicatat sama dia. Udah selesai dicatat,
kayak nyobek gitu kan bagian belakang, ternyata itu stiker. Jadi ternyata bagian belakang stiker itu adalah formulir data untuk pengisian jumlah suara kan, pemilih suara. Begitu di stiker dicopot, saya lihat pasangan stiker paslon nomor 1 gitu kan. Terus saya ngomong, saya emang nggak pilih dia gitu kan. Terus kata si ibu itu ngomong gini, terserah nanti lu mau pilih siapa, kata gitu kan. Gue cuma ngedata doang kok, kata gitu kan. Terus saya ngomong kayak begini, tapi ini kalau ketahuan sama Bawaslu bisa dianggap pelanggaran loh. Sebab yang ibu data itu dengan pemasangan stiker itu seolah-olah yang ibu data itu adalah pendukung nomor 1 gitu kan. Dia mengaku, orang yang petugas Jumatik ini mengaku dari mana, Mbak? Dia nggak bilang, tidak memperkenalkan diri, entah itu dari kelurahan atau dari RT. Cuman karena saya kenal dengan dua-dua atau salah satu itu yang biasa ngecek itu kan. Karena saya kenal dengan salah satunya gitu kan. Makanya kan saya tanya, mau cek jentik ya gitu kan. Enggak, gue cuma mau ngedata. Ini pertama kalinya didata atau sudah pernah sebelumnya didata untuk pemilih? Kalau untuk pemilih sebenarnya saya udah didata resmi sama dari pihak apa sih itu namanya kalau suka itu. Jadi saya dapat stiker warna kuning kan. Itu saya didata KPPS. Saya sudah didata bulan Oktober lalu ya, sudah didata. Makanya itu kan hanya jumlah pemilih berdasarkan kartu keluarga kan. Sama dan nama. Ketika didata lagi, Mbak tidak mempertanyakan kenapa harus didata lagi? Ini kan sudah enggak. Jadi saya nggak kepikiran ke sana. Cuma begitu udah didata, begitu sudah dilepas dari stikernya itu, saya baru tahu ini berarti ada sesuatu gitu kan. Kenapa harus dibalik stiker itu dia punya data gitu kan. Baik, setelah Anda memprotes, Mbak, apakah dia tetap ngotot menembakkan stiker tersebut atau terjadi? Karena sudah terjadi pendataan, akhirnya tuh saya biarkan stiker itu terpasang buat barang bukti dong. Karena sudah terjadinya pendataan gitu. Saya nggak mau langsung copot. Jadi barang bukti untuk melapor ke Panwaslu. Iya, buat melapor ke Panwaslu atau ke Bawaslu. Cuman karena kebetulan saya nggak punya akses untuk berhubungan dengan Panwaslu dengan Bawaslu, akhirnya saya posting di Facebook. Jadi hari itu kejadian, jam 10 kejadian, jam 11 saya posting di Facebook. Sebelum ke Facebook, saya ingin tanya soal Panwaslu. Apa yang Anda sampaikan? Apa yang Anda laporkan kepada Panwaslu? Sebenarnya sih saya nggak melaporkan ke Panwaslu. Jadi pada malam tanggal 31 Januari itu sekitar jam 8 malam, tiba-tiba setelah sudah jadi viral ya, postingan saya itu setelah jadi viral, itu pihak datang ke rumah malam-malam, ngakunya sih dari Bawaslu. Ngakunya dari Bawaslu. Jadi saya bilang ini buat barang bukti aja biar sampai ke Bawaslu gitu kan. Biar ditindaklanjuti. Kami dari Bawaslu, Bu, gitu kan. Saya langsung datang dari kota gitu kan. Terus udah gitu ada salah satu lagi yang orang, iya Bu, dia atasan saya, kata si salah satu itu dari Bawaslu. Jadi yang dia harapkan sih kalau misalnya besok-besok ke depannya kalau ada kejadian seperti ini, lebih baik ditolak aja dari awal, jadi nggak usah sampai sempat ramai di medsos. Berarti petugas yang mengaku Bawaslu itu mempermasalahkan Anda yang membuat hal ini viral. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang, jadi sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Saroji ya namanya, yaitu Pak Saroji itu sepertinya kok saya yang didakwa gitu kan. Waktu dipasang stiker itu ada kesepakatan apa saja waktu itu? Jadi ada kesepakatan atau tidak, dipaksa atau tidak gitu kan. Itu kan saya udah jelasin bahwa ini permasalahannya bukan masalah stikernya lagi, tapi masalah pendataannya gitu kan. Kalau seandainya dia pasang stikernya tanpa didata, mungkin saya biarkan gitu kan. Tinggal orangnya pergi, tinggal saya copot. Tapi justru karena sudah ada pendataan di balik stikernya itu, ya kan, otomatis itu harus saya biarkan gitu kan. Saya biarkan dipasang untuk barang bukti. Baik. Gitu. Nanti kita lanjutkan kembali. Warga Kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur protes atas pendataan dan penempelan stiker pasangan calon gubernur tertentu oleh petugas kelurahan. Kejadian ini sempat menjadi viral di media sosial dan sudah ditangani Panitia Pengawas Jakarta Timur. Ini adalah rumah Teti Pataresia, warga Kramat Jati, Jakarta Timur yang sempat menyampaikan curahan hati terkait dengan pendataan yang diselingi dengan adanya penempelan stiker salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang dilakukan oleh oknum yang diduga merupakan petugas kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur. Dan penempelan stiker tersebut ternyata dilakukan di sepanjang Gang Haji Ahmad dan sejumlah rumah yang ada di Kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur.
Teti kemudian mendapatkan undangan klarifikasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Panwas Jakarta Utara atas unggahan pada akun media sosial Facebook miliknya tentang pemberian stiker pasangan nomor urut 1 oleh petugas Jumantik Kelurahan Balai Kambang. Teti pun mengaku mengungkapkan kekecewaannya atas penempelan stiker paslon Agus Silvi oleh petugas Jumantik Kelurahan Balai Kambang pada 29 Desember 2016. Petugas tersebut berdalih mendata Teti sebagai peserta pemilih. Udah pernah didata, ya kan, waktu itu bulan Oktober, ya itu saya dapat stiker sebagai pemilih, sudah terdaftar sebagai pemilih resmi. Nah, kalau yang ini makanya kan setelah ibu-ibu tanggal 29 kemarin ibu itu bilang katanya mau mendata, ya saya agak bingung juga gitu kan. Orang saya sudah didata resmi kok kan gitu kan. Kok didata lagi, udah gitu didata di balik stiker, ternyata selain mendata mereka juga ini dengan apa pendataan dengan disertai dengan penempelan stiker paslon nomor 1. Bukan hanya rumah Teti, melainkan juga sejumlah rumah di Gang Haji Ahmad. Setelah kami usut di kantor kelurahan, Lurah Balai Kambang tidak pernah menugaskan petugas Jumantik mendata pemilih karena bukan wewenangnya. Petugas yang bersangkutan kemudian diberhentikan setelah mengaku sebagai relawan Agus Silvi. Kita berhentikan aja sebagai kantor Jumantik, seperti itu, supaya buat perhatian buat dia bahwa kita ini adalah netralitas. Karena kader Jumantik itu kan juga mendapatkan honor dari Pemda DKI. Masyarakat pemilih diimbau turut mengawasi dugaan kecurangan selama rangkaian Pilkada serentak 2017. Laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan di kota ataupun kabupaten tempat Anda berada segera. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Cahya Sunandar, Metro TV. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat selaku Cagup dan Cawagup nomor urut 2 melawan berbagai berita hoaks di media sosial. Untuk menangkal berita hoaks, tim sukses Ahok Jarot pun menampilkan berbagai kesuksesan kinerja keduanya. Tim pemenangan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Jarod Saiful Hidayat memiliki cara tersendiri untuk melawan berbagai berita hoaks di media sosial. Clara Tampu Bolon selaku tim sukses Ahok Jarot mengungkapkan pihaknya memperkuat konten media sosial dengan menampilkan berbagai kesuksesan kinerja keduanya dalam menata dan membangun Jakarta. Clara juga menampilkan berbagai belusukan Ahok Jarot ketika bekerja dan menghindari penggunaan kata-kata kasar di media sosial. Mabes Polri menegaskan buku Jokowi Undercover hanya berisi fitnah dan dibuat tanpa berdasarkan riset dari sang penulis. Terkait hal itu, Polri akan menyelidiki percetakan buku Jokowi Undercover serta penyebaran dan penjualan buku tersebut. Mabes Polri menyebutkan buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Tri tidak dilandaskan dengan data yang valid. Oleh sebab itu, buku tersebut hanya berisi opini pribadi penulis. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto menyebutkan dalam bukunya Bambang Tri hanya mengutip dari beberapa diskusi di Facebook tanpa menggunakan riset secara akurat. Sejauh ini polisi belum mengetahui motif Bambang Tri yang sudah menjadi tersangka. Kita mengambil bahan untuk membuat buku ini adalah dari medsos atau dari obrolan-obrolan dalam dunia maya. Jadi dia analisa sendiri, dia kumpulkan, dia gatok-gatokkan istilahnya, kemudian dia simpulkan sendiri sehingga menjadi narasi-narasi yang seolah-olah itu sebuah kebenaran yang dituangkan dalam sebuah buku. Termasuk juga foto-foto yang ada. Alasannya dia menggunakan analisa fotometrik. Kita tanya dari mana Saudara Bambang memiliki kemampuan itu. Dia cari di Google. Ya, dari Google ada petunjuknya, kemudian dia coba membandingkan foto satu dengan foto yang lainnya dengan caranya sendiri. Sehingga disimpulkan cocok. Ya, cocok yang disimpulkan oleh dirinya sendiri.
Pemirsa, meme Pizza Hut ramai beredar di media sosial usai sidang keempat kasus Basuki Cahayapurnama. Pelesetan ini ramai diperbincangkan setelah salah satu saksi sidang Ahok salah menuliskan nama salah satu restoran cepat saji di riwayat pekerjaannya. Pasca sidang keempat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok atas kasus penodaan agama, meme Pizza Hut marak beredar di media sosial. Pizza Hut ramai diperbincangkan setelah Ahok memberikan pernyataan usai sidang. Ahok mengungkapkan ada beberapa kejanggalan dari saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Salah satunya terkait data diri saksi novel Haidir Hasan Bakmukmin alias Habib Novel. Dalam berita acara perkara, Novel menulis pernah bekerja di Pizza Hut tahun 1992 hingga 1995. Setelah dikonfirmasi, tempat bekerja yang dimaksud Novel, yaitu restoran Pizza Hut. Data yang keliru ini kemudian kesalahannya dilimpahkan kepada polisi, padahal data tersebut diisi oleh saksi sendiri. Ahok menduga Novel merasa malu pernah bekerja di tempat yang pemimpinnya tidak seiman. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut, jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut-nya dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain dia akhirnya ngaku. Dia nggak perhatikan katanya, padahal semua kan mesti tanda tangan ya. Tagar Pizza Hut kemudian banyak diunggah netizen hingga menjadi trending topik di media sosial Twitter. Selain data Novel yang tidak sesuai, Ahok juga menyebut ada salah satu saksi yaitu Gus Joy Setiawan yang mengaku sebagai advokat namun belum resmi disumpah sebagai advokat. Tak hanya itu, Gus Joy juga diketahui menjabat sebagai koordinator koalisi advokat rakyat yang mendukung pasangan calon nomor urut 1. Namun salah satu saksi Syamsul Hilal memastikan saksi tidak memiliki keterikatan atau kepentingan lain dalam kasus ini. Para pembela terdakwa, dia mengarahkan kita para pelapor ini berafiliasi kepada salah satu partai politik. Jadi tidak ada kaitan dengan apapun. Di dunia dan di akhirat saya bertanggungjawabkan. Bagi pengacara, afiliasi saksi dengan partai politik perlu ditelusuri. Dia punya kepentingan karena ada kebencian sejak lama, nah ini sulit untuk diterima menjadi saksi yang bisa katakanlah ya menjadi alat bukti di pengadilan untuk itu. Ya, jadi dalam hal ini ya kita memang perlu menguji saksi tersebut. Dalam sidang Selasa, jaksa penuntut umum menghadirkan 6 orang saksi yang juga merupakan pelapor dugaan penistaan agama. Namun hanya 4 saksi yang hadir, yaitu Novel Haidir, Muhsin, Joy Setiawan, dan Syamsul Hilal. Selain itu, 2 saksi lainnya yaitu Nahdi Naksabandi telah meninggal dan Muhammad Burhanuddin berhalangan hadir. Persidangan Ahok akan dilanjutkan kembali pekan depan. Sidang akan menghadirkan sejumlah saksi lain dari pihak jaksa penuntut umum. Tim Liputan, Metro TV. Saya sempat membaca di salah satu media pernyataan dari anggota tim kuasa hukum Humphrey Jemat yang mengatakan bahwa kesaksian dari para saksi tidak kredibel dan tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Apa alasannya? Ya, alasannya kembali lagi kepada begini, keterangan saksi itu kan harusnya kredibel. Artinya dia itu sungguh-sungguh memang motivasinya juga benar. Kehidupannya benar, tapi begini, bagaimana saksi ini bisa dibilang kredibel sedangkan dia banyak lupa? Ya, ini contoh ya, ada satu saksi ini. Ada satu saksi yang ditanya jawabannya lupa-lupa. Lupa melulu ini. SD-nya lupa di mana, tahunnya lulusnya, SMP-nya lupa tahun berapa lulusnya. Apa korelasinya kemudian dengan kasus? Nah, ini kredibilitasnya begini. Kalau misalnya ya, ini contoh ya. Dia sekolahnya saja dia lupa, ya dia tidak tahu. Kemudian kesaksiannya semua juga lupa. Lalu bagaimana dia bisa meyakini betul ya bahwa Pak Ahok ini kesaksiannya tuh menista agama dan dia melaksanakan bahwa ini sebetulnya satu penghinaan. Jadi secara analoginya sudah lucu, ini orang yang lupa-lupa ingatan begitu, tapi ingatannya begitu tajam ketika menyangkut masalah Pak Ahok. Sedangkan pribadinya sendiri sudah enggak, ini hanya satu contoh. Contoh yang lain,
Masalah kan tadi dibilang bagaimana dengan orang yang kerja 3 tahun, tapi nggak tahu tuh perusahaan dari Amerika apa dari Itali. Malah dia bilang Pak Ahok itu goblok karena Pizza Hut itu dari Itali bukan dari Amerika. Ini hanya contoh. Sedangkan dia cuma dengar video Pak Ahok 29 menit. Nah ini ada yang lebih menarik lagi. Kita contoh kredibilitasnya bagaimana. Ini kita ambil contoh. Pada waktu Pak Ahok pidato di Kepulauan Seribu, yang dipermasalahkan kan pidatonya Pak Ahok kan, udah pasti menista, menodai agama, kira-kira begitu. Ini logika. Orang di Kepulauan Seribu, pada waktu Bapak menyampaikan pidato, ya, itu nggak ada yang protes, malah ketawa dan tepuk tangan. Itu belum selesai. Pak Ahok kemudian memberikan 3 termin pertanyaan, artinya masyarakat boleh bertanya.